Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi. Nah, sekarang story spine. Twist. Apa nih? Next. Ini story spine ini bahasa Indonesia kerangka karangan. Teman-teman dulu zaman SD kan, bikin kerangka karangan, males, ternyata berguna banget. Next. Nah, ini kira-kira ada 6 contoh kerangka karangan yang teman-teman bisa hafalkan. Jadi selalu diawali dengan pada suatu hari ada seorang, ya. Kemudian setiap hari dia, itu rutinitas dia sehari ngapain, hingga pada suatu hari baru mulai ada kejadian tuh. Karena itu konfliknya berlanjut, karena itu konflik berlanjut hingga akhirnya penyelesaian cerita. Ini hampir rata-rata semua cerita seperti ini, cuman ada beberapa film yang alurnya dibalik-balik, ya nggak apa-apa, terserah. Tapi di dasarnya sih seperti ini. Pada suatu hari, setiap hari dia, hingga suatu hari, karena itu next. Oh, kembali lagi satu lagi yang tadi ini saya kasih anus. Film apa kira-kira yang familiar banget apa ya? Frozen. Tukang bubur. Frozen boleh mah, Frozen bisa. Yang pertama ya. Nggak apa-apa. Coba. Soalnya yang kedua. Nggak apa-apa. Pada suatu hari ada seorang anak raja. Dua orang, tapi yang ini kan satu. Yang pertama siapa namanya? Depri saya namanya. Namanya? Oh, kirain saya. Namanya Depri kok. Namanya Elsa. Lanjut. Dia waktu kecil dikutukan. Setiap hari dia bermain bersama temannya, bersama adiknya. Hingga pada suatu hari tidak sengaja Elsa mengeluarkan kekuatannya dan mengenai adiknya. Karena itu karena itu Elsa merasa bersalah. Kabur ya? Kenapa? Saya lupa ya. Kabur atau gimana? Ya karena itu Elsa merasa hingga suatu hari yaitu kena adiknya kena kekuatannya, kemudian orang tuanya karam yang katanya jadi ininya Tarzan ya, tapi nggak tahu lah. Terus karena itu tahta turun ke Elsa, kemudian Elsa mengeluarkan kekuatannya lagi, terus kerajaannya tuh jadi terancam lah dengan kekuatannya. Kemudian Elsa merasa bersalah, kemudian mengasingkan diri hingga pada akhirnya ternyata ada dari kerajaan lain yang ternyata mau mengambil tahtanya. Terus kok jadi panjang ya? Nomor Tapi benar kan? benar 45 itu bisa selesai. Panjang ya memang iya ya. Akhirnya hingga akhirnya akhirnya adiknya Elsa membujuk Elsa agar kembali dan ternyata menyelamatkan kerajaannya. Ya, terima kasih. Ternyata cowok juga senang Frozen ya. Kerajaan tuh nggak jadi nanya. Next. Next. Nah, ini salah satu berikutnya yang saya ajarkan adalah membuat karakter atau komik. Teman-teman sini udah jagonya nih bikin karakter. Cuman kalau saran saya dari saya sih silakan mencoba berbagai macam karakter kayak tadi Miftah cerita bikin berbagai macam style gambar. Nanti tinggal dipilih yang mana yang paling sesuai. Contohnya saya gambar homeschool dengan ala-ala ada arsir-arsirnya atau ala Simpson. Nah ini akhirnya saya ketemu yang paling pas yang mirip begini. Jadi dulu waktu saya masih muda rambutnya gini. Belum pakai kacamata ya? Belum. Next. Oh ini dia. Nah ini. Jadi tokoh utama karena pengen jadi baik itu naskahnya jagoannya saya sendiri, maka saya sendiri yang jadi tokohnya. Kemudian cara membuat karakter ya apa yang ditonjolkan di tokohnya itu ditonjolkan. Misalnya dia bibir tebal ya itu yang digambarkan bibir tebal. Dan masing-masing orang nanti silakan bikin karakter dengan berbagai mimik. Kalau di Mas Handri Al-Fatih itu dia udah bikin tuh kepala Al-Fatih banyak dengan berbagai macam pose. Ntar dia kalau gambar tinggal copy masukin lagi. Jadi kan enaknya digital kan gitu ya. Bikin aset. Bikin aset gitu. Saya juga kadang-kadang gitu. Next. Oh ini kalau gambar yang saya pakai tadi teman-teman ada yang nanya saya pakai apa. Jadi dulu saya manual ya, pakai kertas di scan. Di sini saya masih gambar pakai kertas. Kertas nggak ada ya. Udah digital semua ya. Kang Asep masih. Masih pakai kertas.
Next. Kayu habis. Ini kalau saya kerjaan di rumah, saya gambarnya pakai Wacom Cintiq ini 13 HD ini. Kemudian kalau buat bawa-bawa, saya pakai Apple Pencil sama iPad ini. Di bawah nih, iPad-nya nanti di Tapi kan ini langganan ya, jadi softwarenya itu keren, softwarenya itu Procreate sama CSP itu apa namanya? Clip Studio Paint. Itu langganannya saya ambil yang murah 300.000 setahun. Cuman Januari besok ini udah habis, kayaknya saya harus ganti iPad-nya ganti. Ganti iPad Pro. Oh, berarti mau di Order price. Saya sering mendoktrin diri saya sendiri. Ketika saya PJT 2 laku kemudian menghasilkan uang itu saya buat pakai upgrade. Jadi dulu saya manual, saya beli Wacom Intuos. Kemudian PJP 3 laku, uangnya saya pakai beli. Jadi semakin meningkat gitu. Jadi itu buat kita, oke, aku kayak pantas nih saya untuk kerja gitu ya, bukan untuk gaya-gayaan. Next. Oh, ini merek-merek lain yang keren-keren, ada tablet Samsung 6 kayak punyanya Mas Undos. Ada Huion juga, teman-teman banyak yang pakai Huion. Surface Go juga ada. Surface Go ini enak, ujungnya empuk kayak Cintiq gitu. Gitu. Kalau Apple Pencil kan tok gitu, nggak enak. Kalau ini enak, Surface Go. Next. Windows. Nah, ini ada tips menggambar. Mungkin saya nggak menggurui ya, cuma menyampaikan aja. Jangan minder dengan stylemu. Jadi kalau style kita jelek, nggak apa-apa, itu style kita gitu aja ya. Nggak usah minder. Kemudian jangan buru-buru. Gambar yang buru-buru itu jadinya nggak maksimal. Teman-teman kalau gambar itu jadinya itu masterpiece kita gitu ya. Kemudian jangan bikin panel yang membosankan dan jangan malas bikin background. Next. Saya itu Enak itu penyakit kita, nggak apa-apa. sama dua sama nomor 4 ya. Ayo next. Nah ini tentang style tadi ya. Jangan lupa dengan stylemu. Teman-teman mau pakai kayaknya Akira yang detail gitu, atau santai kayak Jerusalem. Ini gambarnya kan sederhana banget, tapi bukunya laku sekali ini. Dan menyenangkan gitu. Melihatnya itu menyenangkan. Jadi nggak harus teman-teman punya skill gini, nggak harus. Begitu juga bisa jadi laku. Ya gitu ya. Next. Penting konten. Penting konten. Jangan buru-buru. Ini kalau kayak saya gambar saya pernah lihat teman-teman anak-anak kecil juga yang gambar itu langsung satu gambar itu udah di-upload itu, karena harusnya berkali-kali gitu. Kalau saya bikinnya pertama sketch dulu, kemudian layarnya dipipisin ya, terus bikin outline-nya, saya bisa dikasih warna grayscale abu-abu itu, terus dikasih cahaya sama shadow sama light jadinya gitu. Next. Jangan bikin panel yang membosankan. Ini tahu nggak nih kisah ini? Ini waktu itu lagi viralnya siapa yang tahu 3 tokoh ini saya kasih. Fadlizon. Kok kamu nggak boleh? Lainnya. Fadlizon. Nggak jadi deh. Ini Fadlizon, ini yang orang PSI siapa tuh? Samara Raja Julio. Ini kan kayak panel kayak gini di internet, di Instagram banyak banget yang membosankan ya. Orang-orang separuh orang juga. Next. Gini juga sama nih. Orang-orang kalau bisa kita bikin panel yang menarik. Next. Ini ada berbagai macam panel ala Hollywood. Dia muka doang misalnya. Nah ini di PJP udah saya pakai. Next. Muka-muka doang. Kemudian ini ada orang dengan bayangannya. Next. Di PJP juga saya pakai. Tapi saya bikin di PJP itu sebelum lihat Hollywood ya. Jadi ternyata kebetulan ada ilmunya ternyata. Ada ilmu lagi itu ternyata ketika kita gambar orang terus mukanya sederhana, kayak gambar saya kan cuma matanya titik-titik ada mulut gitu doang, nggak ada hidungnya. Ternyata itu membuat pembaca merasa itu dirinya. Jadi pembaca senang dengan itu, ini kayak gue nih gitu, dia merasa itu dirinya. Dan itu ada teorinya. Beda dengan misalnya Mas Ardian Syah gambar yang Superman keren gitu, pembaca tahunya itu Superman gitu, tapi dia nggak merasa itu dirinya gitu. Jadi ternyata gambar sederhana juga
ada manfaatnya gitu. Next. Ini ada hitam-hitam gitu bayangannya. Nah, itu juga tuh. Saya kalau siluet, saya kalau biasanya saya kalau cewek yang nggak pakai jilbab itu saya gambarnya siluet aja sedikit. Nah, ini bentukannya yang bervariasi. Ini bacanya dari mana aja boleh nih. Boleh. Next. Ini mana ini sudah baca. Jadi nggak harus yang kayak Fatison tadi membosankan. Next. Nah, ini jangan mas bikin background. Ini saya tracing. Jadi tracing dalam gambar itu diperbolehkan ya, di orang Jepang juga pada tracing. Tapi kalau orang Jepang sih mereka motret sendiri. Jadi mereka keliling motret, nah nanti di tracing. Kalau saya tracing dari Google Image. Bukan apa namanya map itu loh. Google Map, Street View. Ini rumah saya sendiri di Street View. Nah, kemudian gambarnya jangan pakai penggaris, jadi repot-repotnya tetap tuh, pencang-pencongnya tetap, gitu kan. Jadi orang melihatnya tetap kayak natural, kayak gambar biasa. Next. Nah, sekarang ini tentang menerbitkan komik. Jadi pertama ada major publishing yang saya bilang tadi. Major publishing itu teman-teman ngasih naskah doang sama penerbit nanti akan dalam waktu 3 bulan dia akan mereview apakah naskah teman-teman itu cocok apa enggak untuk diterbitkan. Dan kalau naskah teman-teman ditolak itu bukan berarti naskah yang jelek, bisa jadi karena nggak sesuai dengan pasarnya gitu. Jadi jangan berkecil hati. Kemudian nanti kita akan mendapat 10% royalti yang akan dibayarkan kira-kira 6 bulan sekali. Nah, enaknya major publishing adalah kita nggak ikut ngapa-ngapain. Kita serahkan naskah, mereka yang akan memasarkan segala macam. Hanya saja penerbit itu senang dengan komikus yang cerewet. Saya termasuk komikus yang cerewet. Cerewet itu maksudnya di sosial media saya posting terus. Sama kayak Terelie itu posting terus. Dan akhirnya orang kan terus tuh sama Terelie. Dan bukunya laku terus. Nah itu saya terus posting komik saya posting, saya bikin komik strip. Jadi pengen jadi baik itu terus tiap hari ada gitu. Ada cerita lain komikus teman-teman kita juga yang setelah bukunya laku, bukunya diterbitkan dia nggak jualan. Jadi sebentar hilang udah gitu. Jadi dia nggak memanage bukunya sendiri. Kenapa sih? Ada yang bilang dia minder lah, ada yang nggak pede dengan bukunya. Nggak pede dengan bukunya itu udah pasti lah. Kita kan orang seni ya. Karya kita itu pasti kita ini kok masih gini sih, masih merasa ada aja lemahnya gitu. Kayak komik yang jadi baik satu yang pertama itu menurut saya gambarnya jelek sekali. Tapi saya pengen remake lagi, gambar ulang. Tapi teman-teman saya bilang nggak usah om, karena One Piece yang pertama juga gambarnya jelek gitu. Jadi biar aja jadi sejarah kita dulu gambar gitu. Jadi biar aja. Jadi ini ya, kalau teman-teman di kontrak penerbit, usahakan teman-teman ya ikut jualan juga dan ikut posting di sosial media teman-teman. Kemudian bangun branding. Teman-teman saya bilang tadi tentang susu Kudalia, tapi brandingnya mantap, udah masuk ke masyarakat. Branding yang lain adalah Yongjae. Teman-teman Pak Yongjae? Di komik KJP1 itu saya ngaku-ngaku mirip aktor Korea namanya Yongjae. Yongjae itu fiktif, aslinya Rin. Cuman saya waktu itu joke-nya kayak Tukul yang ngaku-ngaku kayak Rinaldi gitu kan. Itu maksudnya bercanda kayak gitu. Ternyata itu jadi branding masuk ke masyarakat. Oh Yongjae, om itu mirip Yongjae. Padahal nggak ada Yongjae siapa. Gitu ya. Jadi branding, teman-teman bikin branding, kemudian branding itu nanti akan melekat ke masyarakat. Oke, next. Tadi yang indie. Nah, Ini indie publishing. Indie publishing itu jualan kita bikin naskah, kita kasih ke penerbit, tapi pakai uang kita. Kalau dulu saya pernah indie publishing itu ke Leo DiCaprio, itu saya bayar 500 atau 1 juta bukan? 1 juta kalau 500.000 dapat 1 buku. Buku kita waktu itu kan saya Birrul Walidain sih maksudnya. Jadi naskah saya karena ditolak kemana-mana tadi, saya bikin buku ke penerbit indie Leo DiCaprio waktu itu, kemudian jadi buku yang jadi baik yang bukan komik waktu itu, udah ada ISBN-nya segala macam. Kemudian saya kasih ke ibu saya, Bu, saya bikin buku. Karena ibu saya tahu dari kecil sampai gede saya nulis dan gak jadi-jadi. Ketika saya ngasih buku ke ibu saya senang sekali, dan itu bagian dari Birrul Walidain.
Teman-teman silakan kalau mau coba, misalnya belum punya komik, ya coba aja pakai cara ini, bikin sendiri. Itu silakan dijual sendiri, dijual di Facebook lah segala macam kita. Kalau ini setidaknya teman-teman bisa memasarkan, ini loh aku udah punya buku, walaupun nanti masih India. Nanti waktu itu saya akhirnya kontraknya saya cabut. Waktu itu Leo KPI bilang, loh kenapa Mas cabut, mau masuk Gramedia ya? Iya, waktu itu mau dikontrak tahun 2013 itu. Jadi saya cabut dari Indi. Berikutnya adalah digital publishing. Ini salah satunya adalah platform-platform komik kayak Ciayo, Webtoon dan segala macam itu. Saya kurang tahu, tapi dengar dari teman-teman sih kayaknya kurang secara ekonomi, gimana nggak tahu ya. Secara finansial. Ada yang udah menghasilkan dari uang Miftah? Dibayarnya per chapter sih. Per chapter, nanti kalau Miftah maju nanti Miftah cerita ya. Next. Nah ini self publishing saya sekarang ini. Kita ulang lagi bah, iya nih. Jadi di masa itu isinya terus kayak gitu. Jadi self publishing ini teman-teman kalau mau self publishing, syarat pertama adalah ini sering tanya orang. Jadi manajernya Nusa si Indra Nabun itu pernah datang ke saya duduk di depan gini, Om rahasianya apa gitu. Rahasianya apa? Ya rahasia self publishing kok bisa Omsku mendobrak, kata dia Omsku itu mendobrak karena selama ini orang-orang self publishing kok bisa sih sampai laku sekian banyak ribu. Jadi sebelum teman-teman terjun ke self publishing, pastikan dulu bahwa teman-teman punya pasar. Untuk PJP saya udah punya pasar dulu di Gramedia kan. Jadi PJP 1 dan 2 udah laku, maka ketika saya pengen PJP 3 kita punya pasar. Jadi jangan sampai teman-teman self publishing tapi belum ada pasar yang mau jual kemana, gitu ya, rugi. Karena self publishing itu pure bisnis, ada modal dan bisa laku dan bisa nggak laku gitu. Kalau untuk modal self publishing ya, jadi saya mana tadi? Self publishing itu modal sendiri. Waktu itu saya modalnya itu karena cetakan pertama 3.000 ya. Untuk buku standar PJP ini modal. Jadi pasar komik dakwah itu sangat laku teman-teman secara finansial ya. Selain kita kan mengharapkan seperti awal tadi saya niatnya tadi adalah karena Allah. Tapi kalau secara finansial komik ini sangat dicari sama ibu-ibu. Jadi fans saya itu ibu-ibu. Waktu itu saya pernah diundang jadi bedah buku juga, saya bilang gitu, ibu-ibu pada ketawa, terima kasih ya Bu, udah belikan anaknya gitu. Kalau teman-teman bikin komik remaja itu jarang punya uang. Mereka lebih senang baca webtoon aja gratisan gitu. Tapi ketika buku begini, kalau target kita anak-anak, ibu tuh mesti nyari buku apa sih yang bagus buat anaknya. Dan kalau buku yang bagus itu good product sell itself. Dia jualan bukunya sendiri dari mulut ke mulut tuh. Coba PJP Dejeng, aku PJP kemarin ya. Di arisan irisan gitu kan. Masa sih anakku senang banget gitu. Makanya kalau teman-teman baca di PJP di IG saya kadang sering iklan testimoni ibu-ibu itu. Karena mereka itu ketok tular banget, jadi mereka sering tahu. Dan alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah. Kemudian untuk tadi itu kalau teman-teman ada juga yang Mas Andri misalnya bikin juga mencoba self publishing juga, ini juga agak berat juga dia yang preman tobat itu. Nah itu preman tobat juga berat. Jadi intinya sih kalau menurut saya teman-teman harus major dulu. Silakan bikin komik major dengan tema yang kira-kira ibu-ibu mau nggak memberikan ini untuk anaknya. Mas Doni juga katanya masih sisa. Nah, Mas Doni Kuncul juga bikin Ibafora juga berat. Karena sebelumnya juga yang kan Indi sebelumnya juga. Kucap komik. Nah. Terus tadi syaratnya jadi inget-inget ya. Pertama major dulu aja, jangan coba-coba self publishing kecuali udah punya pasar. Kemudian belajar jualan. Kalau teman-teman nggak senang jualan, self publishing nggak akan jalan karena tadi itu kalau teman-teman nggak jualan, siapa mau jualin bukumu sendiri gitu ya? Misalnya buku udah diborong sama penerbit, tapi kita nggak mau jualan, berarti belum siap self publishing juga. Teman-teman harus punya pasar, harus bisa jualan juga.
Gimana caranya bisa jualan? Mulai sekarang bantu jualin komik ke temennya kalau belum punya komik. Contoh misalnya komik punya stok banyak nih, ayo kita jualin, kita bantu jualin. Terserah komik apa, komik hijaiyah atau apa terserah. Asal jangan malas bikin background. Oke, nice. Oh, masih ada. Oh, terima kasih. Nah, ini ada 3, silakan yang mau tanya deh. Nah, oke. Miftah. Kita ke Miftah Udah punya nggak? Boleh yang lain. Jadi mau langsung tanya apa kita ini dulu nih. Nah, jadi emang sedikit untuk homeschool. Jadi mungkin tadi ya kenapa dia udah homeschool? Kalau saya mungkin udah beberapa kali udah ke rumahnya homeschool, tahu juga pernah pas homeschool mulai self publishing saya ngasih kata-kata mutiara di belakangnya. Jadi kata-kata di situ untuk dari Tomo dan Tama, dan memang waktu itu saya menjadi reseller. Mungkin ada yang mau bertanya karena masih ada telepon nih Mas, 3 lagi silakan. Tapi Miftah udah dapat bukunya tadi. Oh iya udah, nggak apa-apa nanya aja. KJP 4 nggak bawa? KJP 4. Awal ya, pertama tokonya homeschool Abah dan nama Kevin, dan Kevin itu kan, kemudian ceritanya dia pengen jadi baik itu dengan halangannya dengan hal konyol-konyol itu lain betul. Tapi nanti per chapter tak bikin tuh. Kira-kira aku mau cerita apa sih gitu. Oh, jadi goal karakter dari Abah sendiri itu pengen jadi baik. Itu goalnya itu aja, tapi nanti yang ini per chapter. Chapter ini apa sih yang mau sampaikan, apa terus masalahnya di mana, itu aku pakai itu. Dan aku biasanya bikinnya tuh tema dulu misalnya tema anti rokok, itu tak tulis dulu tuh tema anti rokok, kira-kira butuh berapa halaman, 8 halaman, saya 8 halaman. Nah itu udah mulai tuh rancang tuh lokanya apa, jokesnya apa yang mau aku masukin gitu. Bikin komik dengan genre humornya agak susah karena jokesnya kadang belakangan gitu. Ini kalau nggak ada jokesnya gitu lucu atau enggak gitu. Dan ternyata kadang ada hal-hal yang misalnya bagiku nggak lucu, ternyata bagi anak kecil lucu. Contohnya misalnya ada satu kejadian Dirjen Pajak waktu itu pidato gitu, kita harus bla bla bla, jangan bla 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 gitu. Bla 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 itu kutulis karena aslinya pidato dia kan panjang, di komik kutulis bla 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 gitu aja. Bagi anak kecil lucu tau nggak? Jadi anak temanku tuh bla bla bla. Terus ibunya ngomong aku bla 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 terus gara-gara. Ada lagi misalnya ada salah satu adegan tuh saya ngomong sama kecoa. Jadi waktu itu saya sendirian di rumah, ada kecoa kebalik gitu loh, posisinya kebalik, terus aku bilang saya nggak peduli sama kamu, nggak ngurus, terserah gitu. Itu saya ngomong beneran sama kecoa itu, saya jadiin di komik. Itu kan halamannya nggak bermanfaat sama sekali. Ternyata ada sebuah keluarga yang berterima kasih. Jadi keluarga itu takut sama kecoa, setiap ada kecoa tuh mama, papa gitu. Setelah komik ini dia jadi terserah. Saya nggak takut gitu. Apa itu? Jadi apa ya? Kalau Allah udah naruh hikmah di sebuah karya itu bisa jadi apa aja. Bayangin dong, nggak mungkin sama sekali ngomong sama kecoa bisa jadi terima kasih kepada itu. Ya gitu. Jadi kira-kira bikin per chapter itu kalau saya. Tapi nggak dapat nggak apa-apa. Udah tadi ya. Next, ayo. Intinya nggak ada masalah. Justru Allah ngasih musibah untuk ada hikmah di baliknya. Ya, kita pending dulu ya untuk sesi pertama ini, kita lanjut lagi Setelah Bada Asar, mungkin yang mau ngopi-ngopi, mau pop mie lagi nggak apa-apa. Yang kurang pop mie-nya atau yang belum makan, yang baru sampai silakan makan dulu. Kita tutup billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk free medical ya. Jadi pada saat